Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali sebagai pendiri Bain Hameri, didampingi oleh Ketua DPP Pak Jaya SH LLM, kemudian ada Ketua DPP Pak Sulaiman SH CLE. Saya kali ini bicara terkait persoalan penarikan SK. Ada lagi yang bertanya-tanya, kenapa SK kami ditarik? Itu kan baru berlaku 1 bulan 2 bulan. Inilah yang namanya perubahan pembaharuan. Ya, terus kita lakukan inovasi. Kenapa? Seperti dulu Ketua Umum DPP Bain Hameri, kemudian di bawahnya adalah Ketua OKK, kemudian berubah menjadi Ketua 1. Nah sekarang dirubah menjadi Ketua DPP. Yang membedakan hanya Ketua Umum dan Ketua DPP. Di bawahnya adalah Ketua DPP semua. Ya, kemudian Sekretaris Jenderal, Sekjen. Di bawah Sekjen ada Sekretaris DPP. Kemudian ada Sekretaris DPP dan selanjutnya seperti itu. Ada lagi yang tanya-tanya, kenapa harus dirubah itu lagi? Nah, saya kembali menjelaskan. Kawan-kawan semua seluruh Indonesia, seluruh ketua-ketua DPW, ketua-ketua DPD, saya ingin menyampaikan satu, bahwa organ yang ada di dalam kepengurusan itu harus mampu menunjukkan juga kualitasnya dan kewenangannya masing-masing. Ya, bukan hanya sekedar penamaan. Contoh umpamanya dipasang sebagai wakil ketua, kemudian ketua OKK umpamanya, kemudian ketua 1 dan lain sebagainya. Kewenangan itu hanya sekedar melekat pada dirinya tapi tidak memiliki kewenangan. Nah sekarang dengan berbagai macam pertimbangan, evaluasi terus-menerus yang dilakukan oleh DPP, kami memberikan kewenangan kepada teman-teman semua yang dulunya OKK, yang dulunya ketua 1 menjadi ketua DPP, dan kemudian dibawa ketua DPW, ya, kemudian di bawahnya adalah ketua-ketua dan kemudian ketua DPD, kemudian di bawahnya adalah ketua-ketua. Ada pertanyaan, kenapa terlalu banyak ketua? Ya, ini untuk demi melancarkan administrasi dan pergerakan keanggotaan organisasi, keanggotaan di dalam organisasi. Ini penting teman-teman sekalian. Kenapa? Ketika ketua DPD tidak ada, maka tidak mesti harus menunggu ketua DPD untuk menandatangani persuratan-persuratan keluar. Boleh di bawahnya ketua DPD bertanda tangan surat atas sepengetahuan ketua DPD. Begitupun juga sebaliknya sekretaris DPD. Ketika dia tidak ada di tempat, maka boleh sekretaris di bawah daripada sekretaris DPD itu bertanda tangan surat yang resmi atas persetujuan atau sepengetahuan daripada sekretaris DPD. Begitupun juga DPW, begitu juga DPP. Untuk apa teman-teman sekalian? 80% yang ada di Bain Hameri ini adalah rata-rata advokat, ya, pengacara. Nah, dari situlah karena banyak kesibukan-kesibukan yang lain sehingga kita tidak boleh berhenti untuk berkarya, memberikan keadilan, bantuan dan pendampingan hukum terhadap masyarakat hanya karena menunggu ketua-ketua ini tidak ada atau di unsur-unsur pimpinan ini tidak ada untuk bertanda tangan. Maka boleh ketua-ketua di bawahnya bertanda tangan. Ini teman-teman sekalian yang perlu dipahami. Untuk apa? Ya, saya kembali katakan bahwa administrasi keorganisasian harus tetap jalan. Tidak boleh berhenti karena hanya menunggu ketua. Ketua umum umpamanya, saya sebagai ketua umum, saya tidak ada di tempat, ada persuratan yang harus dikeluarkan, ada ini yang harus ditandatangani. Tidak mesti ketua umum ditunggu untuk datang bertanda tangan. Boleh ketua di bawahnya ketua umum untuk bertanda tangan persuratan. Boleh di bawahnya sekjen, sekretaris jenderal bertanda tangan di bawah di dalam surat itu, surat resmi atas persetujuan dan konfirmasi terhadap ketua-ketua yang ada di wilayah maupun juga di DPP. Teman-teman sekalian, ini penting untuk kita lakukan karena biasanya di wilayah-wilayah tertentu sama hanya di DPP ada ketua-ketua yang kita pasang di tingkat-tingkat DPW di provinsi-provinsi masing-masing.
Karena hanya untuk persuratan saja dari DPP kita menunggu, maka administrasi itu akan setengah mati untuk ditunggu. Maka boleh ketua-ketua yang dipasang sebagai ketua DPP di SK itu bertanda tangan persuratan resmi yang ada di wilayah-wilayah. Begitu juga teman-teman di DPW mengambil ketua-ketua di bawahnya adalah di kabupaten-kabupaten tertentu. Ketika ada persuratan yang harus dijawab di wilayah tertentu itu, maka boleh ketua yang ada di wilayah tertentu itu bertanda tangan atas izin daripada ketua wilayah yang ada. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk melonggarkan organisasi ini dari sisi kebijakan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita bahwa Bain Hamiri ini ada di mana-mana dan selalu bersama dengan rakyat untuk mencapai keadilan. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga sukses selalu. Teruslah berkarya untuk teman-teman, untuk rakyat, dan teruslah membesarkan organisasi ini. Saya yakin bahwa teman-teman bukan manusia yang hanya datang untuk menjadi pengurus biasa di Bain Hamiri, tapi teman-teman semua menjadi pilihan yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi pilar keadilan di tengah-tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.